Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Banjarnegara akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Perkenalkan, nama saya Nining Gundari dari SD Negeri 1 Karangtengah. Isnaidi Iqbal dari SD Negeri 1 Lebakwangi. Ardi Puji Nur Cahyono dari SMA Negeri 1 Banjarnegara. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Is. Waalaikumsalam, Bu Ning. Gimana kabarnya Pak Is hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat. Bagaimana Bu Ning juga ini? Alhamdulillah sehat-sehat juga, Pak. Nah, sebelum melakukan coaching, saya akan menjelaskan alur observasi dalam coaching kali ini, Pak. Yang pertama, saya akan mendiskusikan rubrik penilaian. Yang kedua, pada coaching kali ini saya akan menilai coach dan coachee apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Baik. Selanjutnya, bagaimana Bapak memberikan pertanyaan yang berbobot pada coachee. Bagaimana coachee tersebut merespon atau menjawab pertanyaan coach. Dan jangan lupa Pak, dengan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensinya. Ya, baik. Nah, pertanyaan pertama saya pada Bapak kali ini yang pertama, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan dalam coaching kali ini? Baik Bu, untuk kompetensi yang akan saya kembangkan dalam coaching kali ini diantaranya ada present, mendengarkan dan aktif, dan memberi pertanyaan berbobot. Oh iya. Yang pertanyaan kedua saya ya Pak, kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik? Baik Bu, untuk secara spesifik, kompetensi yang akan saya kembangkan diantaranya mendengarkan dan aktif, memberi pertanyaan yang berbobot, dan kesadaran penuh. Oh iya Pak. Yang ketiga, ini pertanyaan terakhir juga ya Pak, indikator yang bagaimana yang diinginkan Bapak dalam coaching kali ini? Indikator yang saya inginkan dalam coaching kali ini, ya harapan saya dengan coaching kali ini tentunya coaching bisa mendapatkan solusi dan permasalahannya menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan sehingga permasalahan terasa dengan baik. Ya, sudah bagus itu Pak. Menurut saya itu sudah bagus. Nah, sekian dulu pertanyaan dari saya. Silahkan Bapak melakukan coaching, saya sebagai observasi nanti mengobservasi Bapak. Ya, semoga lancar ya Pak. Ya siap, terima kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Pak Ardi. Waalaikumsalam Pak Is. Jadi gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak Is, baik. Ini kelihatannya kok Pak Ardi ada sesuatu yang ingin disampaikan. Nggih Pak Is, ini ada beberapa hal yang saya sampaikan mengenai tantangan-tantangan saya yang saya hadapi di pekerjaan saya, Pak. Pekerjaan perasaannya gimana sih tentang permasalahannya? Wah, sebetulnya saya agak tegang ini Pak Is. Karena yaitu tadi yang saya sampaikan, beberapa tantangan pekerjaan saya itu membuat saya harus menyelesaikan, mencari solusi dari permasalahan yang saya hadapi itu Pak Is. Oke, baik. Sebenarnya tujuannya ingin dicapai apa ini untuk pikiran coaching kita ini? Tujuannya saya ingin mencari solusi atau penyelesaian mengenai anak-anak yang terlambat ini Pak Is, karena beberapa anak-anak itu terlambat masuk sekolah, jadi mengganggu pembelajaran. Terus juga sini kan ada kesepakatan bersama dari siswa, guru, dan juga orang tua, kalau sudah terlambat itu akan dipulangkan. Jadi itu akan menjadikan anak seperti itu dalam asensinya itu juga akan dinilai kurang hadir Pak secara penuh seperti itu Pak. Gitu. Nggih. Ya mungkin dalam coaching kali ini tentunya ada sebuah ukuran keberhasilan dari coaching ini. Kira-kira ukuran yang diinginkan dari sesi coaching ini? Iya. Saya inginkan itu anak-anak kelas 12 terutama Pak, itu sudah punya kesadaran diri agar tidak terlambat lagi Pak. Bagaimana untuk menghadapi situasi seperti ini?
Saya menghadapi seperti ini, yang pertama saya biasanya itu adalah ingin koordinasi dengan wali kelasnya, terus dan sebelum memanggil anak tersebut ya Pak ya. Iya. Jadi mencari informasi dari wali kelas sebelum memanggil anak tersebut biar nantinya saya punya bahan untuk obrolan dengan anak tersebut. Ya, memanggil wali kelas tentunya harus bisa komunikasi ya. Oke. Baik. Mungkin prioritas yang Pak Aldi bisa miliki untuk rencana aksinya nanti seperti apa? Oh, saya akan mengentaskan itu adalah pemanggilan siswanya. Saya ingin mencari informasi banyak-banyaknya mengenai kenapa dia terlambatnya, faktor-faktor seperti apa, dari faktor keluarga seperti apa, faktor pertemanannya seperti apa. Terus juga saya ingin mencari informasi juga dari wali muridnya, Pak, orang tuanya. Iya. Jadi orang tua juga saya libatkan di situ. Saya ingin mencari informasi sebanyak-banyaknya perihal anak tersebut terlambat itu karena apa penyebabnya seperti itu. Karena kan kalau tanpa dari orang tua kita tidak bisa meng-cross check kebenaran dari Iya. anak tersebut. Dan juga saya melibatkan wali siswanya, wali kelasnya biar nanti bisa lebih memotivasi lagi anak tersebut biar tidak terlambat. Ya, baik, tadi disampaikan ada beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut terjadi. Barangkali ada strategi yang mungkin bisa digunakan untuk memotivasi anak supaya tidak terlambat lagi. Saya akan memanggil anak tersebut dan teman-temannya juga biar nantinya memotivasi anak saling menguatkan dengan teman-temannya, konsol sebaya itu seperti itu biar ya tidak terulang kembali mengenai terlambat. Oke, baik. Nah, mungkin ada sebuah komitmen yang bisa dilakukan dalam rencana aksinya itu mungkin komitmen yang seperti apa yang bisa dilakukan? Saya akan berkomitmen beserta dengan wali kelasnya akan mencari informasi banyak-banyaknya biar semuanya lengkap. Terus saya bisa memanggil anaknya, saya bisa motivasi dari akar permasalahan itu biar siswa itu sudah mengetahui permasalahannya dan muncul kesadaran diri, motivasi diri biar tidak melakukan hal tersebut lagi. Baik, barangkali di sini ada sebuah mungkin perlu dukungan untuk memperbaiki ini. Mungkin dukungan yang bisa dibutuhkan barangkali. Ya. Menurut Aldi. Saya juga butuh dukungan dari saya sebutkan itu adalah wali kelasnya, terus orang tua dan juga teman-temannya juga itu juga bisa untuk saya libatkan biar nantinya anak tersebut tidak mengulangi perilaku terlambat lagi. Jadi saling support dengan dimana nanti semua ini itu saya libatkan, insya Allah nanti akan membuahkan hasil siswa kelas 12 ini sudah tidak terlambat lagi. Oke, baik. Pak Aldi sampai saat ini malah sudah bisa menemukan ide sendiri. Berarti mungkin dari saya cukup, nanti bisa dilaksanakan dengan komitmen tersebut, ide tersebut sehingga anak bisa tidak terlambat lagi. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Es. Terima kasih Pak Es. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Is. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Is kan sudah melakukan coaching dengan Pak Ardi. Sebelum penutup saya ingin memberikan beberapa pertanyaan seputar coaching yang sudah Bapak lakukan tadi. Pertanyaan pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan terkait ketercapaian indikator pengembangan yang diinginkan? Yang sudah saya lakukan terkait dengan ketercapaian indikator pengembangan diantaranya saya dengan coaching sudah melakukan dengan menggunakan alur kita, dengan menanyakan tujuan, identifikasi, dan menanyakan rencana aksi serta tanggung jawab. Selain itu juga saya ingin memahami lebih dalam lagi bagaimana melakukan coaching yang lebih baik lagi. Oh, baik Pak, sudah melaksanakan coaching dan sudah menggunakan alur kita ya tadi ya Pak. Betul. Proses juga berjalan dengan baik juga ya tadi ya Pak. Betul. Dan Bapak juga berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Pak Ardi sehingga Pak Ardi dapat menemukan solusi permasalahannya dan juga coaching sudah dijalani dengan prinsip coaching. Betul. Nah,
Ini pertanyaan yang terakhir Pak dari saya. Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan setelah melakukan proses coaching yang baru dilakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah ingin memahami lagi proses kita yang lebih baik lagi agar nanti dalam melakukan coaching lebih baik lagi. Itu seperti itu. Ya sudah baik Pak. Baiklah sampai di sini diskusi kita Pak dalam coaching. Semoga kedepannya kegiatan coaching Bapak dengan rekan-rekan Bapak berjalan lebih baik lagi dan lancar. Terima kasih ya Pak. Sama-sama, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Is. Gimana ini kabarnya Pak Ardi? Alhamdulillah baik Pak Is. Pak Is gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat-sehat. Oh ya, ini ada rencana coaching. Namun sebelum coaching kali ini, sebelumnya saya jelaskan dulu alur yang akan digunakan dalam proses coaching. Yang pertama, saya akan mendiskusikan rubrik penilaian. Dan pada coaching kali ini juga saya akan menilai coach dan coaching. Apakah sudah sesuai fitur atau belum? Dan bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching. Kemudian bagaimana coaching tersebut merespon atau menjawab pertanyaan coaching. Jangan lupa dengan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, adapun pertanyaan saya kali ini, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan dalam coaching kali ini? Present Pak, mendengar secara aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Baik, kemudian kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik? Mendengar secara aktif, terus memberikan pertanyaan berbobot dengan kesadaran penuh Pak. Baik, bagus. Kemudian indikator yang bagaimana yang diinginkan Bapak dalam coaching kali ini? Saya berharap dalam coaching kali ini coaching itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya, terus menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya sehingga permasalahan tersebut bisa terselesaikan dengan baik. Baik, luar biasa. Ya, mungkin demikian dulu untuk observasi kali ini. Silakan Bapak melakukan coaching terhadap coaching. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ning. Waalaikumsalam Pak Adi. Gimana kabarnya? Aduh Pak, ini kabarnya agak kurang baik ini Pak. Kenapa ini Bu Ning? Bapak ada waktu nggak? Ada, ada ini. Gimana? Saya mau sharing-sharing sama Pak Adi. Saya itu mempunyai permasalahan di kelas, di mana itu ada beberapa murid yang belum lancar membaca dan motivasi belajarnya itu rendah Pak. Seperti itulah. Bagaimana perasaan Bu Ning pada saat mendapatkan permasalahan seperti itu Bu Ning? Saya itu merasa sedih Pak, kok banyak anak-anak kelas 4 kok masih ada yang belum bisa membaca lancar. Kelas itu, 4 Pak. Bu Ning? Iya. Harusnya sudah bisa lancar ya Bu Ning. Harusnya Pak. Jadi kan saya sedih Pak. Oh, kok bisa ya anak kelas 4 ada yang belum bisa membaca lancar. Menurut Bu Ning, ini faktor penyebab itu anak belum bisa membaca dan motivasi rendah itu kenapa Bu Ning? Setelah saya amati ya Pak, itu anak-anak itu kalau di sekolah itu nggak mau belajar, padahal sudah saya motivasi ya, support gitu ya. Iya Pak, belajarnya itu nggak maunya itu bermain terus. Kalau di kelas pun sama, anak itu nggak mau fokus dalam pembelajaran juga, maunya main terus. Ternyata saya tanya dari rumah, orang tuanya itu nggak mau mengajari juga, padahal waktu yang di rumah itu paling banyak kan Pak. Nah orang tuanya itu sibuk, ada yang kerja, yang keluar negeri, kerja keluar negeri, ada juga yang di ladang juga. Jadi mereka udah capek, jadi nggak mau ngajarin anak, dan anaknya itu hanya maunya main dan main HP terus kalau di rumah Pak. Jadi ke bawah ke sekolahan juga Pak. Iya. Itu. Oh iya, terus rencana Ibu Nining dalam mengatasi
permasalahan tersebut itu seperti apa Ibu? Rencananya saya itu saya mau membuat menjadwalkan jadwal dengan orang tua murid, berkolaborasi. Saya mau berbicara dengan orang tua murid untuk sama-sama membimbing dan mengajar anaknya di rumah, karena waktu di rumah itu kan lebih banyak, saya di sekolahan itu kan lebih sedikit. Untuk mengajar anaknya di rumah, mengajarkan cara membaca dengan mungkin cari-cari video membaca, atau dengan cara buku-buku, membaca buku atau pusel-pusel kan sekarang banyak di rumah Kak. Kalau orang tuanya itu sibuk, saya sih sudah membicarakan kalau sibuk bisa ikut les membaca. Dan yang keduanya juga saya mau menjadwalkan di sekolahan, saya mau berkolaborasi terutama pada guru kelas 1 yang saya akan ajak kolaborasi itu untuk membantu saya mengajarkan secara khusus sama anak itu pengajaran tambahan Pak di sekolahan. Mungkin waktu pulang sekolah dikasih les tambahan untuk membaca lancar itu, agar dapat membaca lancar dengan guru kelas 1 Pak. Dan selain itu mungkin saya akan memberi pembelajaran yang berdiferensiasi, di mana itu pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan anak. Nanti saya akan mengelompokkan anak yang membaca lancar dengan yang membaca yang sedang, maksudnya belum begitu lancar tapi sudah bisa membaca, dengan sama itu, dan kelompok yang terakhir yang belum bisa membaca lancar itu Pak. Nanti saya akan dibuat sesuai dengan kebutuhan anak-anak tersebut dan dibuat sekreatif dan inovatif mungkin Pak pembelajarannya. Itu Pak rencana saya. Sangat bagus sekali rencana Bu. Tadi ada beberapa hal yang menurut saya itu sudah bagus sekali dalam menangani permasalahan panjenengan. Terus selanjutnya Ibu, Bu Nining itu dalam mengukur keberhasilan dari rencana yang sudah dijabarkan itu seperti apa? Saya mengukur keberhasilan itu dari pertama ya Pak, saya jadwalkan dari kolaborasi saya dengan orang tua secara aktif. Orang tuanya itu secara aktif bisa berkomunikasi saya, mengukur keberhasilan di rumah, mau minat membacanya sudah bisa dengan lancar. Saya pun di sekolahan dengan guru yang saya ajak kolaborasi juga, anak itu mengikuti dengan antusias, ya langsung dia itu motivasi belajarnya itu jadi tinggi, mau bersemangat untuk belajar, merubah diri juga. Itu yang pertama. Yang keduanya, saya itu berkomitmen ke depannya itu akan selalu membuat pembelajaran yang berdiferensiasi, di mana itu pembelajaran sesuai dengan kebutuhan anak. Jadi saya ingin pembelajaran saya itu berpihak pada anak ke depannya. Saya berkomitmen kayak gitu sih Pak. Keberhasilannya juga kayak gitu, dilihat juga dari keaktifan anak dalam mengikuti pembelajaran saya. Dan dilihat juga dari anak itu lancar membacanya dari waktu-waktu, ada peningkatan. Sekarang ini, besok ini udah meningkat, sekarang mungkin dari 2 perkata, 2 kalimat atau 3 kalimat. Nanti saya kayak gitu Pak. Sangat-sangat bagus itu Bu. Tadi sudah menjalankan rencana seperti apa, terus juga berkomitmen, apalagi seperti itu, sudah bagus sekali. Semoga nantinya bisa melakukan dengan baik, anak-anaknya sudah bisa bisa membaca dengan sesuai dengan keinginan dari Bu Ning. Iya, Pak. Saya rasa sudah bagus sekali. Iya Pak. Dari pendengar, maaf sekali, ini sudah cukup ya Bu Ning ya. Iya, Ini untuk Pak. sesi kali ini coaching sharing untuk kali ini. Semoga nanti ada hal yang baik bisa kita ambil. Mohon maaf ini sudah selesai, saya akhiri. Silakan bisa untuk melakukan aktivitas selanjutnya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Setelah saya melakukan sharing dengan Pak Adi, perasaan saya jadi lega. Jadi saya itu nggak ada beban di sini. Jadi saya lega. Kedepannya nanti saya kalau ada apa-apa saya mau sharing lagi. Oh iya, boleh sekali. Assalamualaikum Pak Adi. Waalaikumsalam Pak Is. Gimana tadi coachingnya? Alhamdulillah Pak Is, lancar. Alhamdulillah ya. Tadi Bapak sudah melakukan coaching dengan Bu Nining. Namun sebelum penutup, saya ingin memberi beberapa pertanyaan seputar coaching yang Bapak lakukan. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan terkait ketercapaian indikator pengembangan
yang diinginkan. Alhamdulillah Pak Is, tadi saya coaching sudah menggunakan ilmu Tirta, di mana saya menanyakan tujuan, identifikasi, terus rencana seperti apa, rencana aksinya, terus tanggung jawabnya, terus selain itu saya juga ingin memahami lebih dalam lagi bagaimana melakukan coaching yang lebih baik lagi. Baik, luar biasa berarti tadi Bapak sudah melakukan coaching dan sudah menggunakan alat kita ya. Alhamdulillah. Proses juga berjalan dengan baik dan juga berusaha menggali dengan memberi pertanyaan yang berbobot dan juga pada Pak Adi sehingga Bu Nining dapat menemukan solusi dari permasalahannya dan coaching juga sudah dijalani dengan baik. Untuk selanjutnya kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan setelah melakukan proses coaching yang dilakukan? Kalau saya ingin saya kembangkan, saya ingin memahami lebih dari proses Tirta itu agar nanti dapat melakukan coachingnya lebih baik lagi daripada yang tadi sudah saya lakukan itu, Pak Is. Oke, luar biasa Pak Adi. Baiklah, mungkin sampai sini dulu diskusi kita. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi dalam pelaksanaan coaching. Amin, Pak Is. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nining, gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar saya baik Pak, gimana kabar Bapak? Alhamdulillah Ibu Nining, baik sekali. Nah, sebelum coaching kali ini saya akan menjelaskan alur yang digunakan dalam observasi coaching kali ini. Nah, ini Ibu Nining, yang pertama itu saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian. Untuk yang selanjutnya adalah pada coaching kali ini saya akan menilai coach dan coachee apakah sesuai dengan alur kita atau belum. Terus selanjutnya, terus bagaimana dari Bu Nining ini memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachee. Nah, dan juga bagaimana coachee tersebut juga merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bu Nining. Dan jangan lupa Bu Nining dengan prinsip coaching yaitu adalah kemitraan di mana proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Ya Pak. Nah, pertanyaan-pertanyaan saya berikan yang pertama adalah saya ingin mengetahui kompetensi apa yang Bu Nining itu ingin kembangkan dalam coaching kali ini. Present, mendengarkan secara aktif dan memberi pertanyaan yang berbobot Pak. Ya itu bagus sekali. Terus selanjutnya kompetensi mana yang Ibu Nining ingin kembangkan secara spesifik lagi? Mendengar secara aktif, memberi pertanyaan yang berbobot dengan kesadaran penuh Pak. Oh iya, terus selanjutnya indikator yang bagaimana yang ingin Ibu capai dalam coaching kali ini? Saya berharap di coaching kali ini coach mendapat solusi dari permasalahannya, menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya sehingga permasalahannya dapat teratasi dengan baik Pak. Oh iya, demikian dulu ya Bu Nining untuk pra-observasi kali ini. Silahkan Bu Nining melakukan coaching terhadap coachingnya, terus nanti akan saya mengamati Bu Nining prosesnya seperti apa. Betul ya Bu ya? Iya Pak. Oke, cukup sekian dulu. Pak Is. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buni. Gimana kabarnya Pak Is? Alhamdulillah sehat. Buni sendiri gimana? Alhamdulillah sehat dan baik Pak Is. Oh, Gimana iya. Pak Is? Gimana? Ini Buni ada waktu enggak ini untuk hari ini? Oh, sekarang ada waktu Pak. Tunggu Gimana? sekarang. Gimana? Ini saya pengen sharing-sharing tentang saya Bu, ya sedikit ada masalah lah Iya di ya. sekolahan. Iya ya. Masalahnya apa Pak? Begini, saya ini kan diberi tanggung jawab untuk mengadakan kegiatan pasca asas. Iya Pak. Nah, namun kegiatan pasca asas itu beberapa tahun yang itu hanya itu saja. Iya. Kalau saya lihat itu anak mungkin ya bosan lah. Iya. Nah, itu permasalahannya. Oh, permasalahannya anak itu bosan dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan pasca asas. Betul. Nah, apa perasaan Bapak melihat murid-murid itu malas atau enggan mengikuti kegiatan yang telah direncanakan oleh Bapak?
Sebenarnya sih saya kadang sedih, terus kadang berpikir sendiri dengan apa ya, saya kok kayaknya jadi memiliki kegiatan kurang kurang maksimal, perasaan seperti itu. Karena kadang kan anak itu kalau sudah waktunya untuk kegiatan dipanggil, anak itu lambat sekali untuk segera untuk mengikuti kegiatan. Kalau di kelas ya Iya, iya. lambat sekali responnya. Iya, Pak. Nah, mungkin entah karena bosan dengan kegiatan-kegiatan sudah yang tahun lalu, atau mungkin karena pengaruh atau faktor guru, atau mungkin faktor dengan kegiatannya seperti apa, mungkin seperti itu Bu. Oh, iya, 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 iya. Berarti faktor-faktor permasalahan anak itu enggan mengikuti kegiatan yang direncanakan oleh Bapak itu apa setelah diamati Pak Is? Setelah saya mengamati itu gini, begitu anak dipanggil ke lapangan itu anak itu dibiarkan bermain sendiri, Oh, asik bermain sendiri. asik bermain sendiri, sementara Iya, iya, iya. gurunya malah tidak mendampingi atau membimbing dengan kegiatannya. Jadi hanya diberi nanti kalian bermain ini sudah los, guru mungkin tinggal pergi, entah mungkin ada kepentingan atau pekerjaan yang lain seperti itu. Jadi yang sama seperti itu, jadi anak menjadi merasa bosan atau mungkin merasa tidak diperhatikan. Oh, iya, 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 Itu iya. seperti itu. Nah, rencana Pak Is untuk untuk mengatasi masalah anak-anak ini gimana Pak Is? Saya mesti berpikir ada rencana begini. Kalau seandainya nanti saya berpikir anak itu tak beri kegiatan lomba kebersihan kelas. Iya, iya. Ada lomba kebersihan kelas. Terus mungkin untuk yang tingkat bawah ya mungkin membuat poster kelas, mungkin kelas menengah, kelas 3, 4, kelas 1 mewarnai, mungkin seperti itu. Oh, iya, iya, iya. Itu hanya gambaran saya saja sih. Oh, iya, iya. Itu sudah bagus Pak Is. Berarti Pak Is nanti melibatkan siapa saja dalam rencana Bapak ini? Tentunya saya dalam rencana ini tentu harus bertemu dengan guru-guru dulu untuk berkomunikasi, dan juga yang penting juga atasan kepala sekolah. Saya harus libatkan komunikasi dengan teman dan atasan, itu saya nanti rencana seperti itu. Sudah bagus menurut saya Pak, rencananya sudah, mau ikut berkolaborasi, mengajak kolaborasi dengan teman sejawatnya. Menurut saya dari rencana Bapak itu sudah bagus. Nah, bagaimana Bapak itu mengukur keberhasilan rencana Bapak? Kalau untuk mengukur keberhasilan mungkin dilihat dari segi ketertarikan anak dan antusiasnya, termasuk misalnya dari segi kebersihan, bagaimana anak itu kerjasamanya, terus bagaimana dalam keaktifannya. Itu kalaupun misalkan untuk yang membuat poster, bagaimana juga dia antusiasme dalam membuat poster dan sebagainya, mungkin bisa saya jadikan sebagai ukuran dalam keberhasilan. Bagus itu Pak Is. Setelah saya mendengar permasalahan, rencananya, dan bagaimana Pak Is mengukur keberhasilannya, itu sudah sangat bagus sekali menurut saya. Segera saja nanti dilaksanakan Pak Is. Untuk ini untuk membuat anak itu tertarik ke depannya, itu kegiatan pasca asas itu nggak monoton ya Pak Is ya. Ya, saya berharap Pak Is itu bagus sekali kalau Pak Is itu, menurut saya. Mungkin sekian dari saya ya Pak Is ya. Terima kasih ya. Terima kasih banyak Bu atas masukannya untuk hari ini. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Saya juga nanti segera untuk saya lanjutkan. Iya Pak, nggak apa-apa Pak, nanti kalau saya ada waktu, jangan ada waktu, kalau mau saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ning. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Gimana tadi coachingnya dengan Bapak Isnaidi? Alhamdulillah lancar Pak. Nggih, alhamdulillah. Tadi Bu Nining sudah melakukan coaching dengan Bapak Isnaidi. Sebelum penutup, saya ingin memberi beberapa pertanyaan seputar coaching yang Ibu lakukan tadi ya. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan terkait pencapaian indikator pengembangan yang diinginkan?
Di coaching ini saya sudah melakukan dengan menggunakan alur tirta dengan pertanyaan, tujuan, identifikasi, dan menanyakan rencana aksi, tanggung jawab. Selain itu juga saya ingin memahami lebih dalam lagi bagaimana melakukan coaching yang lebih baik lagi, Pak. Ya seperti itu, bagus sekali. Baik, tadi Ibu sudah menjelaskan coaching dengan menggunakan dengan alur tirta. Prosesnya juga berjalan dengan baik sekali tadi, dan Ibu juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan berbobot pada Pak Is, sehingga Pak Is itu dapat menemukan solusi dari permasalahannya, dan coaching juga sudah dijalani dengan prinsip coaching. Seperti itu. Terus yang kedua Bu Nining, Iya, Pak. kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan setelah melakukan proses coaching yang baru dilakukan? Yang ingin saya kembangkan di sini itu mendalami lagi alur tirta, di mana nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi ke depannya, Pak. Itu, Pak. Baiklah, sampai di sini dulu ya diskusi kita. Semoga kedepannya kegiatan coaching seperti itu lebih baik lagi. Iya, Pak. Seperti itu, saya mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak.